Kembalinya Raja Serigala. Bab 613, tempat ke-20. Tak lama kemudian, kedua pembawa acara mengumumkan tempat ke-18, tetapi nama Xiaoximo belum diumumkan. Hei Gou dan Xiao Wu di samping mereka sudah mulai gelisah. CEO, mengapa nama Anda tidak ada dalam daftar? Sedikit rasa gugup dan gelisah melintas di mata Xiaoximo. Dia sangat percaya diri dengan pekerjaannya, tetapi ketika namanya tidak dibacakan untuk waktu yang lama, dia menunjukkan ekspresi panik. Dia menenangkan dirinya dan berkata, jangan khawatir, masih ada dua orang yang belum diumumkan. Hei Gu dan yang lainnya menaruh harapan terakhir mereka pada dua orang terakhir yang tidak diumumkan. Wang Yiyu, yang berdiri di sampingnya, tampak gelisah. Dia melirik Zhou Meng dan Liu Qingqing di sebelahnya, dan pikiran buruk muncul di benaknya. Mungkinkah Zhou Meng dan Liu Qingqing melakukan sesuatu yang mencegah karya Xiaoximo masuk 20 besar? Meskipun kompetisi desain busana ini diselenggarakan oleh Huarong Clothing Group, biasanya sulit untuk ikut campur dalam kompetisi, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka berdua adalah putri dari salah satu dari 7 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Selama mereka bertekad, mereka pasti bisa melakukannya. Tak disangka, sebaik apapun ia berencana, ia tak dapat menduga hasilnya akan seperti ini. Di sisi lain, Zhou Meng menatap Liu Qingqing. Liu Qingqing berbisik, mungkin Paman Fu berperan dan mengganggu pekerjaan Xiaoximo. Setelah menerima jawaban seperti itu, Zhou Meng tertawa terbahak-bahak. Jika benar Paman Fu yang melakukan sesuatu, maka Xiaoximo pasti tidak akan bisa masuk ke dalam 20 besar. Dengan begitu, dia bisa melampiaskan amarahnya kepada Wang Yiyu karena bersikap agresif terhadapnya selama ini, dan sekaligus memberi pelajaran kepada Xiaoximo. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, di balik kerumunan itu, seorang wanita yang mengenakan topi berpuncak runcing dan bertopeng menatap dingin ke arah Zhou Meng dan Liu Qingqing, lalu berkata dengan nada meremehkan, Paman Fu yang kalian bicarakan itu sudah pernah kuhadapi sejak lama. Kalian mencoba menggunakan trik kotor seperti itu untuk mencegah karya Xiaoximo masuk 20 besar. Sungguh konyol. Sejujurnya, karya Xiaoximo tidak hanya dapat masuk 20 besar, tetapi juga 10 besar, dan bahkan menempati peringkat pertama dalam 10 besar. Baru pada saat itulah rencanaku dapat mulai dilaksanakan. Tidak dimanapun. Yang ke-19 adalah Tuan Qin Huai dari Ningcheng. Benar saja, nama Xiaoximo masih belum berada di posisi ke-19. Hua Feng yang berada di podium juga menjadi gugup. Dia tidak menyangka bahwa karya Xiaoximo belum diumumkan. Pada saat yang sama, Ibu Ina juga merasa tidak nyaman. Alasan utama dia setuju untuk datang ke Huarong Clothing Group untuk menjadi juri kali ini adalah karena Xiaoximo. Terakhir kali di kota Sanjiang, lukisan Xiaoximo membuatnya takjub dan dia masih terkejut. Kali ini dia berharap Xiaoximo dapat mengejutkannya lagi, tetapi karya Xiaoximo mungkin tidak akan masuk dalam 20 besar. Dia bingung dan terkejut. Dan yang ke-19 bukanlah hasil karya Xiaoximo, yang sudah membuat Hei Gu, Xiao Wu dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Lagi pula, jika tempat terakhir bukan milik Xiaoximo, itu berarti karya mereka tidak berhasil masuk 20 besar, dan mereka juga kalah taruhan dengan Zhou Meng dan Liu Qingqing. Memikirkan taruhan itu, mereka merasakan sakit di hati mereka. Wang Yiyu di sebelahnya sekarang yakin bahwa Zhou Meng dan Liu Qingqing memang mengganggu juri. Jika bukan karena ini, karya Xiaoximo pasti akan masuk dalam 20 besar. Hanya Zhou Meng, Liu Qingqing dan yang lainnya yang memandang Xiaoximo dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Ketika mereka memikirkan bagaimana Paman Fu telah menghalangi Xiaoximo untuk masuk ke dalam 20 besar, mereka merasa sangat gembira. Dia bahkan berjalan mendekati Xiaoximo dan Wang Yiyu dan berkata, jawabannya sudah jelas. Jangan melawan lagi. Xiaoximo, Wang Yiyu, jangan lupakan taruhan di antara kita. Berlututlah dan bersujudlah. Tampar mereka 3 kali sampai berdarah. Zhou Meng, Liu Qingqing, kalian mengganggu juri Huarong Garment Group, jadi kalian tidak ingin Huarong Garment Group menyelidikinya. Wang Yiyu berkata dengan dingin. Apa? Zhou Meng dan Liu Qingqing mengganggu juri Huarong Clothing Group. Ya ampun, beraninya mereka berbuat begitu. Ini adalah kompetisi desain yang diadakan oleh Huarong Garment Group. Beraninya mereka mengabaikan Huarong Garment Group. Jika Huarong Garment Group tahu tentang perilaku mereka, mereka akan hancur. Di bawah panggung, beberapa orang mulai mendiskusikan masalah tersebut. Mereka semua sangat terkejut dengan perilaku berani Zhou Meng dan Liu Qingqing. Zhou Meng berkata dengan tenang, Wang Yiyu, apakah Anda punya bukti bahwa kami mengganggu juri Huarong Clothing Group? Xiaoximo tidak memiliki kemampuan untuk masuk 20 besar, itu urusannya. Bagaimana bisa dianggap bahwa kami mengganggu panel juri Huarong Clothing Group? Ya. Liu Qingqing juga berkata, kamu bilang kami ikut campur, apakah kamu punya bukti? Tidak ada bukti. Anda menuduh kami di sini, tetapi Anda harus menanggung akibatnya. Jika Anda tidak ikut campur dalam penilaian juri Huarong Clothing Group, karya Nona Xiaoximo pasti akan masuk dalam 20 besar, kata Wang Yiyu. Wang Yiyu, berhentilah menyalahkan bumi karena tidak memiliki daya tarik jika kamu tidak bisa buang air besar di sini. Kata Zhou Meng, karya Xiaoximo tidak masuk dalam 20 besar karena dia kurang memiliki kemampuan. Apa hubungannya dengan kita? Ya.
Para penonton mulai menunjuk Wang Yiyu dan berkata, "Nona Wang, Anda tidak punya bukti, Anda tidak bisa menuduh orang lain seperti ini. Segala sesuatu membutuhkan bukti. Karya Siasimo tidak dapat masuk dalam 20 besar karena dia tidak cukup berbakat. Anda tidak dapat menjebak seseorang tanpa bukti." Pada saat ini, pembawa acara di podium tiba-tiba mengumumkan, karya terakhir yang lolos ke babak kedua adalah dari kota Sanjiang, karya Nona Siasimo. Semua orang bersorak dengan tepuk tangan meriah karena berhasil masuk 20 besar. Bab 614, wanita berbakat pertama dari 4 wanita berbakat gagal lulus ujian. Pengumuman mendadak itu mengejutkan Zhou Meng, Liu Qingqing dan Wang Yiyu yang sedang berdebat. Bagi Zhou Meng dan Liu Qingqing, pengumuman ini berarti Paman Fu tidak mengambil tindakan apapun. Bagi Wang Yiyu, Siasimo masih bisa terus maju dan menciptakan keajaiban, jadi mereka belum kalah. Para penonton juga tercengang. Ini benar-benar kekacauan psikologis. Siasimo hanya diumumkan sebagai peringkat ke-20. Awalnya aku berencana untuk menonton Siasimo mempermalukan dirinya sendiri, tetapi akhirnya aku malah frustrasi terlebih dahulu. Di panel juri, Hua Feng dan Ibu Ina sama-sama menghela napas lega. Setidaknya Siasimo tidak mengecewakan mereka, dan karyanya berhasil masuk ke dalam 20 besar. Khususnya Bu Ina, dia sangat menantikan karya Siasimo. Sayang sekali karya Siasimo sekarang hanya diberi nomor, dan namanya tidak dicantumkan. Tak lama kemudian, pembacaan 20 karya yang masuk putaran kedua pun selesai. Pembawa acara mengumumkan bahwa babak kedua akan diadakan, dan meminta ke-10 juri yang hadir untuk memasuki ruangan tempat menyimpan karya untuk menilai dan mengevaluasi ke-20 karya tersebut. Adegan kembali ke Siasimo. Wang Yiyu mengunyah buah pir dan berkata kepada Zhou Meng dan Liu Qingqing yang wajahnya sudah memerah, "Saya sangat menyesal karya Siasimo tidak berhasil masuk 20 besar seperti yang kalian harapkan." Zhou Meng dan Liu Qingqing menggertakkan gigi, tidak tahu apa yang dilakukan Paman Fu sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu. Sekarang Siasimo telah berhasil masuk 20 besar, Wang Yiyu menggunakan ini untuk mempermalukan mereka, membuat mereka sangat marah. Liu Qingqing melotot ke arah Wang Yiyu dan berkata, "Itu hanya 20 teratas, bukan 10 teratas. Apa yang kamu banggakan? Dia bisa masuk 20 besar, tapi dia mungkin tidak masuk 10 besar. Tunggu saja dia bersujud dan meminta maaf." Liu Qingqing berkata dengan marah. Yang lain juga merasa bahwa kata-kata Liu Qingqing masuk akal. Karya Siasimo merupakan karya terakhir yang berhasil maju ke 20 besar. Artinya, juri sangat ragu-ragu saat memilih karyanya dan tidak optimis terhadap karyanya, sehingga hanya mengizinkannya masuk ke 20 besar dengan enggan. Karya seperti itu hampir tidak bisa masuk 20 besar, tetapi akan sulit untuk masuk 10 besar. "Jangan khawatir, kami pasti akan mengalahkan kalian berdua di 10 besar dan membuatmu tidak bisa mengangkat kepala." Wang Yiyu penuh percaya diri pada Siasimo. "Benarkah? Kita tunggu saja." Zhou Meng dan yang lainnya duduk kembali di kursi mereka dan mengangkat gelas anggur mereka dengan elegan. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Aneh sekali bahwa karya Su Luoluo, pemimpin 4 wanita berbakat, tidak berhasil masuk dalam 20 besar." Setelah mendengar ini, semua orang ingat bahwa nama Su Luoluo, pemimpin 4 wanita berbakat, memang tidak termasuk dalam pengumuman itu. Mungkinkah karyanya bahkan tidak masuk dalam 20 besar? Ini tidak ilmiah. Semua orang bingung. Sebagai pemimpin dari 4 wanita berbakat, kemampuan desain Su Luoluo benar-benar kuat, tetapi dia bahkan tidak berhasil masuk dalam 20 besar, yang sangat aneh. Zhou Meng dan Liu Qingqing di sebelahnya juga tercengang. Su Luoluo, yang selalu memiliki kesukaan khusus pada tempat pertama, tidak berhasil masuk ke dalam 20 besar. Meskipun wanita tua ini sedang mempersiapkan kehamilan selama masa ini, hal itu pasti tidak akan memengaruhi kekuatannya. Ini tidak ilmiah. Mungkinkah dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain mode ini sama sekali? Seseorang di luar tempat kejadian berspekulasi. Namun, Wang Yiyu tahu dalam hatinya bahwa Su Luoluo benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia kebetulan bertemu Su Luoluo saat mengirimkan karyanya. Hanya saja Su Luoluo berpakaian sangat ketat saat itu, seolah-olah dia tidak ingin orang lain melihatnya. Namun, karena ia berpartisipasi dalam kompetisi desain mode, mengapa karyanya tidak masuk dalam 20 besar? Wang Yiyu tidak mengerti mengapa Su Luoluo bahkan tidak masuk dalam 20 besar. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Wanita ini misterius dan tidak dapat diduga, dan saya selalu berharap dia tidak akan melakukan hal aneh apapun untuk menargetkan saya. Siasimo dan yang lainnya juga mendengar pembicaraan orang banyak, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Su Luoluo. Mereka hanya tahu bahwa mereka berasal dari keluarga Chu. Adapun keluarga Chu, mereka tidak ingin tahu apapun tentang mereka. "Aku tidak peduli." Xiao Liu yang ada di sebelahnya berkata, "Presiden, sepertinya kami tidak melihat Nona Cao Suang masuk dalam 20 besar." Semua orang merenung sejenak dan memang tidak mendengar nama Cao Suang. Siasimo menghela nafas dan merasakan simpati yang tulus terhadap Cao Suang di dalam hatinya. Orang tuanya dikendalikan oleh seseorang, dan karyanya tidak masuk dalam 20 besar. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang bodoh? Dia melihat sekelilingnya namun tidak melihat jejak Cao Suang. Saya pun merasa makin gelisah. Dan, di belakang kerumunan, seorang wanita mengenakan topi baseball dan topeng mendengarkan orang-orang berbicara tentangnya.
Dia tersenyum dingin dan berkata, ketenaran dan keuntungan hanyalah ilusi bagiku. Meskipun saya tidak berhasil masuk 20 besar, apa yang akan saya lakukan selanjutnya pasti lebih berarti daripada hanya berhasil masuk 20 besar atau bahkan menjadi juara pertama. Tunggu saja. Saat kalian melihatku muncul, aku pasti akan membawa berita yang mengejutkan. Aku akan mengejutkan kalian semua dan mengejutkan kalian semua. Bab 615, 10 teratas. Karya Suluoluo, pemimpin 4 wanita berbakat hebat, tidak berhasil masuk dalam 20 besar. Seiring berjalannya waktu, semua orang melupakannya. Semua orang dengan cemas menunggu pengumuman 10 teratas. Begitu Anda masuk dalam 10 besar, Anda akan memperoleh lebih banyak manfaat, lebih banyak keuntungan, lebih banyak eksposur, dan Anda juga akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi desain mode ini. Dapat dikatakan masuk 10 besar berarti pengajuannya berhasil. Namun, Zhou Meng dan Liu Qingqing menatap podium. Mereka tidak ingin karya Siasimo masuk 10 besar. Begitu karyanya masuk 10 besar, itu berarti mereka kalah dan mereka harus meminta maaf kepada Siasimo. Ini bukan hasil yang mereka inginkan. Di sisi lain, Siasimo dan yang lainnya memegang cangkir di depan dada, menunggu suasana tegang dan tak tertahankan ini. Akhirnya, suara lantang kedua pembawa acara pun terdengar di atas panggung. Sekarang, saya umumkan bahwa orang pertama yang masuk 10 besar adalah Nona Zhou Meng. Sesaat terdengar tepuk tangan meriah dari penonton. Karya Zhou Meng secara tak terduga menjadi yang pertama diumumkan. Jelas, karyanya pasti yang paling menonjol. Huarong Garment Group mengumumkan karyanya sebagai awal yang sukses, yang menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai karya Zhou Meng. Tampaknya Zhou Meng pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi desain busana ini. Zhou Meng juga mengangkat kepalanya dengan bangga, tampak seperti burung phoenix yang jatuh dari langit, dengan aura yang luar biasa. Ia tersenyum dan berkata, saya mulai menggarap karya ini saat saya masih kuliah. Bisa dibilang saya menghabiskan waktu 3 tahun untuk menggarapnya, dan hasilnya sangat memuaskan. Para penonton kembali bersemangat. Siasimo, Wang Yiyu, akulah orang pertama yang masuk 10 besar. Kalian pasti tahu apa artinya ini. Terutama kamu, Siasimo. Jangan sampai kamu gagal masuk ke 20 besar. Itu akan sangat memalukan. Jika kamu tidak berhasil, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Zhou Meng jelas-jelas sedang pamer di depan Siasimo dan Wang Yiyu, memamerkan bahwa dialah orang pertama yang masuk 10 besar. Wang Yiyu tiba-tiba melirik Zhou Meng yang tampak puas diri dan berkata tanpa berkata-kata, bodoh, apa yang kau tahu? Urutan pengumuman 10 besar didasarkan pada peringkat karya Anda. Saat Anda berada di 20 besar, Anda adalah yang pertama, dan saat Anda berada di 10 besar, Anda juga yang pertama diumumkan. Anda tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa menjadi yang pertama diumumkan adalah yang terbaik, bukan? Wang Yiyu tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, namun wajah Zhou Meng berubah menjadi ungu dan biru. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Wang Yiyu, semakin kamu tersenyum sekarang, semakin aku akan membuatmu menangis ketika Siasimo tidak bisa masuk ke dalam 10 besar. Setelah mengatakan itu, Zhou Meng duduk kembali di kursinya. Di mimbar, pembawa acara terus mengumumkan, orang kedua yang masuk 10 besar adalah Liu Qingqing, Nona Liu. Terdengar sorak-sorai terus-menerus dari para penonton. Namun, Zhou Meng dan Liu Qingqing tampak sangat tidak senang. Mereka awalnya mengira bahwa pemeringkatan didasarkan pada kualitas karya, tetapi tanpa diduga, seperti yang dikatakan Wang Yiyu, pemeringkatan diumumkan berdasarkan urutan 20 teratas. Dia adalah orang pertama yang masuk 20 besar, dan Liu Qingqing adalah yang kedua. Sekarang dia adalah orang pertama yang masuk 10 besar, dan Liu Qingqing adalah orang kedua yang masuk 10 besar. Dari sini kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Wang Yiyu benar. Mereka tampaknya pamer terlalu dini. Di podium, pembawa acara terus mengumumkan nama beberapa orang, tetapi nama Siasimo masih belum ada dalam daftar. Pada saat ini, nama Wang Yiyu juga diumumkan. Meski sudah diumumkan 8 orang, tak seorang pun berani menganggapnya enteng. Lagi pula, Siasimo adalah orang terakhir yang diumumkan saat 20 teratas diumumkan, yang berarti jika dia masuk dalam 10 teratas, dia pasti akan menjadi orang terakhir yang diumumkan. Orang ke-9 yang masuk 10 besar adalah Qin Huai dari Ningcheng. Tak lama kemudian, peringkat diumumkan hingga yang terakhir. Siapakah yang terakhir ini? Mungkinkah itu Siasimo? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Siasimo. Bahkan Wang Yiyu yang acuh tak acuh meletakkan buah pir di tangannya dan menunggu dengan penuh perhatian pengumuman pembawa acara. Adapun Zhou Meng dan Liu Qingqing, mereka berpegangan tangan erat dan terus berkata dalam hati, itu pasti bukan Siasimo, itu pasti bukan dia. Begitu karya Siasimo masuk 10 besar, itu berarti Zhou Meng dan Liu Qingqing telah kalah taruhan, dan mereka harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Wang Yiyu dan Siasimo. Namun, mereka berdua terlahir dengan sendok perak di mulut mereka, dan mustahil bagi mereka untuk meminta maaf kepada Siasimo. Di mimbar, pembawa acara tersenyum dan melirik ke arah hadirin, lalu mengumumkan, orang terakhir yang masuk 10 besar adalah. Sang pembawa acara memanjangkan suaranya untuk waktu yang sangat lama, dan para hadirin pun bersemangat dan ingin tahu siapakah orangnya. Pembawa acara wanita di sebelahnya mengumumkan, dia adalah
Nona Xiaosimo, kontestan dari kota Sanjiang. Ledakan. Saat pembawa acara mengumumkan berita tersebut, hadirin pun berdiskusi sengit bagaikan banjir bandang. Bagaimana mungkin itu dia? Dia benar-benar berhasil masuk ke dalam 10 besar. Ini berarti Zhou Meng dan Liu Qingqing kalah. Mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada Xiaosimo dan Wang Yiyu. Pada saat yang sama, mereka harus menamparkan wajah mereka sendiri sampai berdarah. Di meja sebelah mereka, Zhou Meng dan Liu Qingqing tiba-tiba berdiri. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Xiaosimo hanyalah seorang anak desa. Bagaimana mungkin desainnya masuk dalam 10 besar? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ini pasti palsu. Keduanya tidak percaya bahwa karya Xiaosimo bisa masuk dalam 10 besar. Bab 616 menaikkan taruhan. Di sisi lain, Hei Gou, Xiao Wu dan Xiao Liu melompat dengan gembira. Bos, kita masuk 10 besar. Xiaosimo mengangguk dan berkata, ya, masuk dalam 10 besar. Pada saat ini, Wang Yiyu berdiri dengan tenang, memakan buah pir sambil berjalan menuju Zhou Meng, Liu Qingqing dan yang lainnya. Kalian berdua, kalian kalah. Ledakan. Zhou Meng dan Liu Qingqing tertegun seolah-olah mereka tersengat listrik. Mereka kalah. Keduanya menundukkan kepala sejenak dan tidak mengatakan apapun. Wang Yiyu sangat gembira saat melihat ekspresi kesakitan di wajah mereka, dan berkata, kenapa, kalian tidak mampu bermain? Liu Qingqing menatap Wang Yiyu dengan tajam dan berkata, itu kamu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu. Kamu menggunakan koneksimu untuk memasukkan karya Xiaosimo ke dalam 10 besar. Ya, memang harus seperti ini. Kamu membantu Xiaosimo, jadi taruhan ini tidak dihitung. Tanpa bantuanmu, Xiaosimo tidak akan pernah masuk ke dalam 10 besar. Wah! Wang Yiyu menamparkan wajah Liu Qingqing. Dia melotot ke arah Liu Qingqing dan berkata, dasar bodoh. Wang Yiyu, kamu berani memukulku. Liu Qingqing sangat marah. Dia dimanja sejak kecil dan tidak pernah mengalami ketidakadilan, tetapi hari ini dia dipukuli oleh Wang Yiyu. Kamu pantas mendapatkannya saat aku memukulmu. Kamu yang meminta. Wajar saja jika aku memukulmu. Jika kata-katamu sampai ke telinga Huarong Garment Group, keluargamu Liu akan mendapat masalah. Lagi pula, aku harap kau punya sedikit keterampilan dalam menuduhku. Liu Qingqing menggigit buah pirnya dan berkata, kau dan Zhou Meng bekerja sama untuk membuat Xiaosimo keluar dari 20 besar. Bisakah aku memutuskan apakah dia bisa masuk 10 besar? Ada 10 juri di antara hadirin. Bisakah saya memengaruhi mereka? Lagi pula, 20 karya ini diperiksa silang. Bahkan para juri tidak tahu siapa pemilik karya tersebut. Mereka hanya memberi nilai. Apakah saya punya sarana untuk melakukan itu? Liu Qingqing tidak bisa berkata apa-apa. Memang, meskipun dia dan Zhou Meng bekerja sama, mereka hanya berani membiarkan Paman Fu melakukan pekerjaan dan mencegah Xiaosimo masuk 20 besar. Pada akhirnya, mereka gagal. Mustahil bagi Wang Yiyu untuk mempengaruhi seluruh juri sendirian. Pertama, keluarga Wang tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Kedua, Huarong Garment Group tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ketiga, orang terpenting saat ini adalah Ibu Ina, kepala desainer YSL, dan Wang Yiyu tidak punya pengaruh padanya. Dapat dilihat bahwa karya Xiaosimo dapat masuk 10 besar sepenuhnya berdasarkan kekuatannya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yiyu, semua orang sepakat bahwa tuduhan palsu Liu Qingqing agak tidak masuk akal. Tuduhannya itu tampak seperti tuduhan palsu setelah dia tidak mampu bermain lagi. Dengan kata lain, Liu Qingqing tidak suka meminta maaf kepada Xiaosimo dan Wang Yiyu. Wang Yiyu tidak membuang kata-kata lagi dan berkata langsung, sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku dan Nona Xiaosimo, lalu tampar wajahmu sendiri sampai berdarah. Ledakan. Liu Qingqing sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah dan duduk di kursi, pikirannya menjadi kosong. Dia adalah putri ketiga dari keluarga Liu, dan dia benar-benar harus meminta maaf kepada seorang dusun. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Liu Qingqing sama sekali tidak ingin meminta maaf. Ia menatap Zhou Meng di sebelahnya, berharap Zhou Meng dapat menemukan solusinya. Zhou Meng berdiri dan berkata, sungguh tidak terduga bagi saya bahwa karya Xiaosimo dapat masuk 10 besar. Karena kami kalah, ya kami kalah. Kami bersedia menerima kekalahan. Liu Qingqing menghentakkan kakinya. Dia sama sekali tidak ingin meminta maaf. Karena kamu kalah, berhentilah bicara omong kosong dan segera berlutut untuk meminta maaf kepadaku dan Xiaosimo. Kata Wang Yiyu sambil melipat kedua tangannya. Pada saat ini, Xiaosimo juga datang. Katanya, jangan lupa, kamu harus menamparkan dirimu sendiri 3 kali sampai berdarah. Wang Yiyu menatap Xiaosimo dengan heran, dia selalu lembut dan anggun, tetapi saat ini dia menjadi sangat kuat. Xiaosimo mengangkat kepalanya, sangat percaya diri. Dia tidak mempunyai dendam terhadap kedua orang itu, tetapi mereka menentangnya dan mempersulitnya di mana-mana, yang membuatnya sangat marah. Tidak bersaing dengan dunia bukan berarti dia lemah, itu hanya emosinya. Dia tidak suka intrik, dan orang lain sudah menindas emosinya sebagai kelemahan, jadi dia tidak perlu menyerah. Jika saatnya tiba, ambil tindakan. Tidak perlu mempermalukan orang-orang ini. Zhou Meng menatap keduanya dari atas ke bawah, lalu tatapan muram melintas di matanya.
Dia berkata, Xia Simo, apakah kamu berani bermain sedikit lebih ganas? Bagaimana kamu ingin bermain? Xia Simo menatap Zhou Meng. Dia sangat percaya diri saat ini. Auranya yang kuat bahkan membuat Zhou Meng tergagap saat berbicara. Biarkan aku bertaruh denganmu. Jika pekerjaanku mendapat peringkat lebih tinggi darimu, maka taruhan hari ini akan dibatalkan. Beranikah kau? Zhou Meng sangat percaya diri dengan pekerjaannya. Bagaimanapun, ini adalah karya yang telah dipersiapkannya selama 3 tahun, dan dia yakin bahwa karyanya memiliki potensi untuk memenangkan tempat pertama. Mengenai melampaui karya Xia Simo, dia yakin bahwa dia pasti bisa melakukannya. Jadi, dia ingin menggunakan cara ini untuk menghindari rasa malu karena harus meminta maaf. Mereka semua berasal dari salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, dan status serta kedudukan mereka sangat mulia. Mereka tidak mungkin meminta maaf kepada Xia Simo. Tidak. Wang Yiyu berkata langsung, Zhou Meng, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu hanya tidak ingin meminta maaf? Saya katakan, saya tidak menerima atau menyetujui usulan Anda. Jika Anda ingin memulai taruhan lagi, sebaiknya Anda memasang taruhan di babak sebelumnya terlebih dahulu, baru kita bisa mempertimbangkan apakah akan bertaruh dengan Anda atau tidak. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Zhou Meng. Apakah Wang Yiyu mencoba merusak rencananya? Apa? Kamu takut? Tanya Zhou Meng. Benarkah? Kalau kamu takut, bilang saja. Liu Qingqing juga mulai memprovokasinya. Dia berkata, lagi pula, ada begitu banyak cucu di dunia ini, jadi 2 cucu lagi tidak akan membuat perbedaan. Kamu bahkan tidak berani bermain seperti ini, dan kamu masih nongkrong di sini. Konyol, benar-benar konyol. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Xia Simo langsung setuju dan berkata, jika kamu ingin bermain, mari kita bermain sesuatu yang besar. Mari kita bertaruh pada karya siapa yang akan menang pertama.